tumpul di lini depan. Ini dia 7 striker keturunan yang layak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Memang kita ketahui bahwa timnas Indonesia sudah diperkuat oleh para pemain diaspora yang bermain di Liga Top Eropa, yang mana dari para pemain ini kebanyakan dari posisi back, dan di posisi striker timnas Indonesia masih tumpul. Nah, dalam upaya memperkuat lini serang timnas Indonesia, PSSI terus mencari solusi terbaik dengan mengeksplorasi potensi pemain berdarah Indonesia yang berkualitas. Fokus utama saat ini adalah menghadirkan striker-striker berbakat dengan garis pemain keturunan grade A untuk mengisi kekosongan di lini depan sebagai striker tajam, guna meningkatkan daya saing di kancah internasional. Beberapa nama telah mencuat sebagai kandidat pemain keturunan yang dianggap layak untuk dinaturalisasi. Mari kita eksplorasi lebih jauh para striker keturunan grade A yang berpotensi menjadi pemain andalan timnas Indonesia di kancah kompetensi internasional. Yang pertama ada Ole Romney. Ale Terher Romney, penyerang kelahiran di Smegen, Belanda, 20 Juni 2000, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini bisa berperan sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang. Musim 2024-2025, ia bermain di Oxford United, klub yang berlaga di Championship, kasta kedua Liga Inggris setelah sebelumnya memperkuat FC Utrecht di era divisi, yang mana Ole Romney ini tinggal menunggu bersalaman atau sumpahnya. Yang kedua ada Sydney Panhajung. Sydney Panhajung adalah penyerang yang bermain untuk Bologna di Serie A Italia, memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga asal Maluku. Sydney Panhajung ini dikenal sebagai dengan kemampuan mencetak gol yang menjanjikan sejak level junior. Yang ketiga ada Jadon Montour. Jadon Montour, 21 tahun, mewarisi darah Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Sumut. Meskipun terganjal regulasi naturalisasi, keahliannya sebagai penyerang sayap membuatnya menjadi prospek menarik bagi timnas Indonesia. Nah, yang keempat ada Delano Ladan. Delano Ladan berusia 23 tahun sudah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di berbagai klub Belanda memberikan harapan besar bagi lini depan timnas Indonesia. Yang kelima ada Denzen Bergen. Pemain muda Denzen Bergen yang memiliki darah Indonesia dari Jakarta tengah menjadi perhatian. Meski masih dalam tahap awal karirnya, potensinya sebagai penyerang menjanjikan masa depan cerah untuk timnas Indonesia. Yang keenam ada Ilyas Alhab. Berusia 26 tahun, Ilyas Alhab bisa bermain di posisi sayap kanan maupun kiri. Pemain ini keturunan dari Surakarta, Jateng. Ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan mencetak gol mengesankan meski belum mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang terakhir, yang ketujuh ada Justin Matthew. Justin Matthew yang bermain di divisi kedua Liga Belanda telah mengungkapkan garis keturunannya dengan Indonesia. Sebagai pemain serba bisa di lini serang, Matthew bisa menambah variasi permainan di depan gawang lawan. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, menghadapi tugas besar untuk membangun lini depan yang tangguh. Dengan pilihan-pilihan menarik tersebut, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih menjanjikan. Strategi naturalisasi yang tepat dapat membawa timnas ke level yang lebih tinggi di panggung internasional. Menurut kalian guys, siapa yang cocok untuk mengisi lini serang timnas Indonesia, atau mungkin ada pilihan lain menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Update News ini guys.